Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanati Prastia dari kelas 11 akuntansi 2, ingin mempresentasikan tentang bagaimana penjualan kredit bisa terjadi. Sebelum kita ke materi, apa sih arti penjualan kredit itu? Mungkin banyak yang belum tahu, yaitu penjualan kredit adalah, menurut Mulyadi, tahun 2021, penjualan kredit dilaksanakan oleh perusahaan dengan cara mengirimkan barang sesuai pesanan yang diterima dari pembeli, dan untuk jangka waktu pembayaran, perusahaan memiliki tagihan kepada pembeli tersebut. Saat ini, kondisi persaingan dagang yang semakin tajam menyebabkan setiap perusahaan harus berlomba memberikan kemudahan dalam memberikan persyaratan penjualan kepada pelanggan. Hal ini dapat dilihat dari berubahnya syarat pembayaran. Perusahaan yang semula menjual produknya dengan cara tunai, kemudian mengubah dengan cara kredit. Kemudian, apa sih tujuannya dari penjualan kredit ini? Tujuannya antara lain adalah untuk meningkatkan volume penjualan, meningkatkan laba, serta memenuhi persyaratan persaingan. Pada perusahaan yang menjual barangnya secara kredit, maka wajib ada perjanjian antara penjual dan pembeli. Sangat penting adanya perjanjian ini dikarenakan jika ada sedikit kesalahan saja dalam memberikan kebijakan kredit dapat berakibat adanya piutang yang tidak dapat ditagih dalam jumlah besar dari pembeli tersebut. Untuk itu, perusahaan biasanya menerapkan prinsip perkreditan yang dikenal dengan 5C. Kemudian, apa sih 5C tersebut? Yang pertama yaitu karakter atau watak, yaitu menilai calon pembeli dengan mengenali karakter moral dan kemauannya untuk membayar. Maksudnya kemauannya untuk membayar itu gimana sih? Dalam artian kemauannya untuk membayar itu dilihat dari segi orangnya itu tidak dalam istilah bahasa Jawa itu bulat ya. Kemudian capacity, yaitu kemampuan untuk membayar seluruh pinjaman yang tepat pada waktunya. Jadi tidak molor atau terutama yang lebih baik yaitu jadi sebelum tanggalnya itu sudah membayar, itu yang lebih baik. Kemudian yang ketiga yaitu kapital atau modal, yaitu kekayaan yang dimiliki debitur apakah cukup dalam memenuhi pinjamannya. Maksudnya untuk DP-nya itu tidak dicicil, jadi DP-nya itu langsung, misal mau membeli TV, kemudian dilakukan pembayarannya secara kredit, yaitu yang pertama itu harus ada DP-nya yaitu sekitar misal 500.000 gitu. Terus kemudian pada waktu jatuh tempo atau misal tanggal untuk pembilangannya tanggal 4, kemudian pelunasannya tanggal 10. Jadi tanggal 10 itu harus semuanya langsung lunas gitu. Kemudian condition of economies, yaitu keadaan perkembangan ekonomi yang terjadi mempengaruhi usaha calon debitur. Yang kelima yaitu kolateral atau jaminan atau anggunan, yaitu misal menjaminkan menjaminkan barang-barang harganya atau KTP atau STNK dan lain-lainnya, yaitu jaminan diberikan untuk keamanan kreditur oleh debitur. Kemudian yang selanjutnya saya akan bahas yaitu faktor-faktor penjualan kredit. Yang pertama yaitu standar kredit. Dengan menurunkan standar kredit dapat menstimulasikan permintaan yang pada akhirnya akan mengarah pada penjualan dan laba yang menjadi lebih tinggi.
tetapi terdapat biaya untuk membuat piutang tambahan seperti resiko yang lebih besar karena adanya kerugian akibat piutang tak tertagih. Kemudian yang kedua yaitu syarat pembayaran. Dalam bersifat ketat atau lunak, bila menetapkan syarat penjualan kredit yang ketat, berarti perusahaan lebih mengutamakan keamanan kredit dibandingkan memberikan batas untuk pembayaran yang singkat dan memberikan beban bunga bila mengembalikannya terlambat. Maka investasi perusahaan dalam piutang dagang cenderung lebih kecil. Hal sebaliknya akan terjadi bila syarat penjualan kredit bersifat lunak atau longgar. Sebagai contoh, syarat penjualan kredit adalah 2/10 net per 30 yang dapat diartikan pembayaran dapat dilakukan dalam waktu jangka 10 hari. Sesudah waktu penyerahan barang dan mendapat potongan tunai sebesar 2%. Pembayaran selambat-lambatnya dapat dilakukan kurun waktu 30 hari. Sesudah waktu penyerahan barang. Bila dalam kurun 30 hari belum dilakukannya pembayaran oleh pelanggan, berarti maka makin besar jumlah investasi perusahaan dalam piutang. Yang ketiga, yaitu plafon kredit. Dalam memberikan kredit, perusahaan dapat membuat sebuah batasan kredit yang berbeda-beda tetap terhadap pelanggan satu dengan pelanggan yang lainnya. Hal ini dikarenakan tingkat kemampuan yang berbeda pula. Hal ini adalah salah satu kontrol dalam pelaksanaan kebijakan kredit. Jadi dibatasi untuk misal satu orang itu hanya dapat dalam waktu yang sama hanya dapat mengambil 2 barang atau hanya 3 barang saja. Seperti itu. Jadi jika ada misal molor gitu, jadi ada yang lain masih bisa jadi misal dalam hal pembayaran menunggak itu, jadi kita tahu mana orang yang bisa dapat dipercaya, mana yang tidak, seperti itu. Sekian dari presentasi saya kali ini. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.